kapan berdirinya Wihara Ekayana Arama ini adalah dimulai dari kepedulian dari Sangha yang melihat bahwa di daerah Jakarta Barat ini cukup banyak umat-umat Buddha, perlu satu bangunan untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan puja bakti sehingga bisa melayani umat-umat dengan baik dan benar. Tentu tujuan dibangunnya Wihara Ekayana Arama ini adalah meningkatkan dari kepedulian anggota Sangha kepada umat, ya, umat bahwa ini adalah wihara yang luar biasa sehingga diperlukan suatu tempat untuk melakukan puja bakti. Di samping itu juga untuk tempat tinggal atau kuti dari anggota Sangha itu. Ya, saya kira kontribusi Wihara Ekayana Arama terhadap pengembangan agama Buddha di Indonesia ini sangat besar. Beberapa dari kegiatan Wihara Ekayana Arama ini, kalau melihatnya, kami melihat bahwa sudah diadaptasi atau diadopsi oleh wihara-wihara di daerah. Jadi kami merasa bahwa perkembangan dari Wihara Ekayana Arama ini menjadi contoh yang baik untuk wihara-wihara daerah di seluruh Indonesia. Di Wihara Ekayana Arama sejak berdiri pada tahun 1965 sampai dengan sekarang ini sudah ada kurang lebih 20 organisasi maupun komunitas yang terbentuk, ya. Sudah sangat banyak, di mana organisasi yang pertama yang terbentuk di Ekayana itu pada tahun 1965 itu adalah Komisi Pemuda, yaitu organisasi muda-mudi yang untuk umat yang umurnya di 18 sampai dengan 25 kurang lebih, ya. Ya, kemudian seiring berjalannya waktu banyak sekali organisasi yang terbentuk yang sebetulnya bukan dari pihak wihara yang membentuk, ya, tapi dari umat sendiri yang merasa perlu membentuk sebuah komunitas maupun organisasi. Misalnya komisi remaja ya, dari ada umat yang mungkin umurnya maksudnya punya anak gitu kan, mereka bawa anaknya juga ikut baktian, tapi dirasa anak remaja ini yang umurnya SMP, SMA, rasanya bagus ya kalau kita bentuk suatu komunitas sendiri gitu kan. Akhirnya terbentuklah komisi remaja. Ya, namanya organisasi memang pasti ada naik turunnya, ya. Jadi sejak berdiri sampai sekarang kan sudah ada 20 lebih organisasi, dan apalagi 2 tahun lalu kita diterjang oleh pandemi COVID-19 dan ada beberapa komunitas dan organisasi yang kemudian vakum selama COVID, ya, selama pandemi. Tapi semenjak beberapa bulan terakhir ini, di mana kondisi pandemi sudah semakin membaik dan banyak sekali organisasi yang kemudian aktif kembali. Dan yang saya sangat mengapresiasi adalah organisasi muda-mudi kita dari sebelum COVID sampai setelah dikena pandemi COVID ini masih terus aktif. Jadi pada saat pandemi, seperti Kopem, Komisi Pemuda, Korem, Komisi Remaja, dan juga Brahma yang sekolah minggu, mereka tetap rutin mengadakan kegiatannya secara online gitu. Nah, kemudian baru sekarang ini mulai kembali lagi ke offline, tatap muka. Tatap muka tuh lebih enak, ya, kita berinteraksi secara tatap muka dibanding hanya online gitu kan. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi Komisi Remaja, Komisi Pemuda, dan sekolah minggu sudah mulai mengadakan kegiatan secara tatap muka, dan semoga bisa berlanjut dan berkembang lebih baik lagi ke depan. Untuk kegiatan rutin yang ada di Ekayana, pastinya kita ada Waisak, ada Katina, dan biasanya kita juga diikuti oleh rangkaian acara beragam. Misalnya untuk yang sosial kita ada bakti sosial dan donor darah. Untuk yang berlatih biasanya kita ada One Day Chan, ada Day of Mindfulness. Di luar itu juga biasanya ada kayak Eka Fest, Ekayana Vegetarian Festival. Kalau untuk kegiatan inovatif di Ekayana pastinya ada, terutama setelah pandemi. Contohnya, kebetulan saya pembina di remaja, biasanya setiap tahun kita adakan retret, tapi karena pandemi akhirnya kita ubah menjadi 7 Days Meditation Challenge, yaitu kegiatan yang bermeditasi sendiri di rumah dibantu oleh audio. Tapi sebelumnya diberikan orientasi oleh Bante dan juga fasilitator yang memang sudah berpengalaman. Terus setelah 3 hari kita ada sharing, dan hari ke-7 kita ada closing dan juga tanya jawab.
Kalau untuk kegiatan yang menarik bagi saya di Ekayana, pastinya kegiatan yang bersifat latihan seperti Day of Mindfulness, yaitu retreat sehari, atau juga mungkin memang retreat yang biasa diadakan di Amitayus, itu biasa untuk jangka waktu yang lebih panjang. Karena menurut saya untuk mengimbangi kehidupan saya harus berlatih. Dan juga saya rutin untuk hadir di kebaktian remaja. Karena selain sebagai pembina, tentunya saya merasa komunitas remaja ini mempunyai energi yang positif untuk kehidupan saya. Tujuan Ekayana mengadakan berbagai macam kegiatan pastinya untuk sebagai wadah agar umat itu bisa kembali lagi ke Ekayana. Karena sejak pandemi terjadi penurunan yang signifikan. Harapan kita adalah semoga umat-umat bisa kembali aktif lagi untuk berlatih dan berbagi bersama di Wihara Ekayana. Di kegiatan Ekayana supaya terus berlanjut, biasanya kita selalu memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk bergabung di kepanitiaan. Biasanya selalu diawali dari volunteer. Setelah beberapa kali dan berpengalaman, kita akan naikkan menjadi kooritik, koor area, lalu mungkin bisa jadi koor, wakoor untuk divisi, dan terakhir bukan tidak mungkin menjadi wakil ketua dan ketua. Ya, ini penting sekali kontinuitas generasi aktivitas di Wihara Ekayana Arama ini, karena kami menyadari bahwa usia kami pun akan menua, yang tua menjadi lebih tua, yang muda menjadi muda, tua, dan seterusnya. Nah, untuk itu aktivitas semua wihara yang kami lakukan ini supaya bisa berjenjang, sehingga yang para junior ini pertama-tama dibimbing para senior sebagai mentor atau pembina. Setelah itu yang junior ini pun nanti akan menjadi senior, dan senior setelah menjadi senior dia menjadi mentor untuk junior-junior berikutnya. Nah, sekarang yang senior-senior ini mau dikemanakan? Nah, kami tempatkan untuk misalnya diskusi dharma, ada pelatihan mindfulness, sehingga mereka pun tetap bisa melakukan aktivitasnya di wihara ini. Oke, untuk keberlangsungan kegiatan di Wihara Ekayana Arama, kesan-pesan saya semoga umat dan para volunteer mau terus berlatih dan berbagi. Tentunya supaya diri kita bisa berkembang terus ke arah yang lebih baik. Karena menurut saya untuk adanya keberlangsungan diperlukan adanya komunitas. Saya pribadi sangat berharap organisasi di Ekayana Arama ini bisa terus bertahan dan tentunya semakin berkembang ya, dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Jadi semakin banyak umatnya, semakin banyak yang anggota komunitas itu sendiri, tentunya diharapkan bisa bermanfaat bagi mereka. Jadi kita bisa menjaring, bisa membuka peluang sebanyak mungkin bagi semua umat Buddha, khususnya di Jakarta ya, kalau di Ekayana itu, untuk bisa beraktivitas positif. Jadi kalau yang namanya hari Minggu, kalau banyak orang yang lebih suka mungkin ke mall atau ke tempat-tempat hangout gitu, tapi kita bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan potensi mengembangkan diri secara spiritual melalui kegiatan yang sudah kita diadakan di Wihara Ekayana Arama. Jadi semoga dengan adanya organisasi dan komunitas ini bisa bermanfaat bagi umat dan bisa mengembangkan wihara itu.